Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di dalam Renungan 79 keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan, mari terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Dengan merenungkan firman Tuhan, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan, tema dari Renungan 79 saat ini adalah Imam Besar Agung. Kita akan melihat Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat 14, saya baca firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kalau kita observasi, mengamati keseluruhan dari Ibrani pasal 9, kita melihat di ayat 1 sampai ayat 9 itu menjelaskan tentang aturan-aturan ibadah dalam kemah suci Perjanjian Lama, ya, khususnya untuk imam mempersembahkan korban penebusan salah, penghapus dosa. Ya. Bagaimana imam itu akan masuk, ya, ada imam besar yang dikhususkan, yang setahun hanya sekali untuk masuk sampai ke ruang Maha Kudus untuk membawa darah yang dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa dari umat-umat Tuhan. Jadi kita akan melihat aturan-aturan di dalam kemah suci. Namun kalau kita lihat, ternyata segala aturan dan korban dalam perjanjian lama yang sedemikian rumit, itu tidak dapat menghapus dosa manusia. Karena itu hanya menjadi lambang, ya. Jadi sebenarnya itu hanya menjadi lambang dari apa yang dilakukan Yesus dalam perjanjian baru. Bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau kita melihat, ya, makna, ya, dalam ayat-ayat yang kita baca, yang pertama saya menemukan peran Yesus Kristus sebagai imam besar agung, ya, yang membawa darahnya sendiri ke dalam tempat kudus yang lebih sempurna dalam kemah. Ya, ini berbicara tentang sorga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi berbeda dengan imam-imam pada dulunya yang hanya masuk di kemah suci buatan tangan manusia. Tetapi firman Allah kita baca dalam ayat-ayat ini ada makna yang luar biasa, di mana peran Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang membawa darahnya sendiri, bukan lagi darah hewan, ya, tetapi darahnya sendiri yang dibawa ke tempat kudus yang lebih sempurna, yang bukan oleh buatan tangan manusia. Dan yang kedua, Yesus Kristus adalah imam besar agung yang mempersembahkan dirinya sendiri, darahnya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. Artinya umat Tuhan tidak perlu lagi membawa korban darah hewan seperti dalam perjanjian lama. Untuk menghapus dosa umat Tuhan dalam perjanjian lama, mereka harus membawa korban, dan itu terjadi berulang-ulang.
Tetapi di sini dikatakan Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu lagi seperti dalam perjanjian lama yang harus membawa korban darah. Tidak perlu lagi terjadi hal-hal seperti itu. Hanya Yesus yang dapat mengerjakan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh para imam dan korban persembahan di dalam perjanjian lama. Karena Kristus telah membawa darahnya sendiri sebagai persembahan satu kali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus tidak akan terjadi kedua kali. Salib itu tidak akan terjadi kedua kali. Itu sebabnya kita harus hidup selalu di dalam pertobatan untuk menghargai kasih karunia. Kita hanya perlu datang dengan membawa hati yang sungguh-sungguh bertobat. Dan kita menerima pengampunan dosa. Hanya dengan kita membawa hati kita nggak perlu lagi harus ada imam. Ya, sebab Yesus adalah imam besar. Kita hanya perlu membawa hati kita, hati yang sungguh-sungguh bertobat. Maka kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Karena hanya darah Yesus Kristus yang mampu menyucikan hati nurani kita. Firman Allah katakan dari perbuatan-perbuatan sia-sia. Dan dengan demikian memungkinkan kita untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, kita bisa bebas datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena darah dari Yesus. Makna yang ketiga, melalui darahnya kita memiliki jalan terbuka menuju tempat kudus Allah, yaitu sorga yang kekal. Ya. Jadi kita melihat dari makna-makna ini, ada luar biasa peran Yesus sebagai imam besar agung, yang menebus setiap dosa kita, bukan dengan darah hewan tetapi dengan darahnya sendiri. Dan dia melakukan itu hanya satu kali, hanya sekali. Di mana kita tidak akan lagi hidup dengan rumit seperti di dalam perjanjian lama. Saya katakan tadi kita hanya perlu datang dengan membawa hati yang sungguh-sungguh bertobat. Maka kita memperoleh pengampunan dosa. Dan hal yang luar biasa yang kita lihat makna dari ayat ini adalah karena darah Yesus, oleh darah Yesus kita memiliki jalan terbuka menuju tempat kudus Allah, yaitu di sorga yang kekal. Yang artinya keselamatan kekal itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena imam besar agung yaitu Yesus yang telah membawa darahnya sendiri sebagai korban untuk menghapus setiap dosa manusia. Nah, kita melihat aplikasi apa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Yang pertama, menyadari. Jadi kita harus sadar bahwa hati nurani kita ini telah disucikan oleh darah Kristus. Darah yang membebaskan kita dari belenggu perbuatan dosa. Jadi ini adalah kebenaran untuk membuat kita apa? Menang setiap hari. Ini adalah kebenaran untuk membuat kita tidak lagi terintimidasi oleh iblis. Sebab kalau kita melihat ada banyak umat Tuhan yang masih terintimidasi oleh kuasa kegelapan. Yang menganggap bahwa dia itu ada bisikan-bisikan. Kamu itu gak berharga, kamu itu tidak layak. Kita adalah orang-orang yang sudah dilayakkan oleh darah Yesus. Jadi ini yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Harus memiliki kesadaran bahwa hati nurani kita, hidup kita telah disucikan oleh darah Kristus. Jadi kita adalah orang-orang yang telah ditebus, telah disucikan, gak boleh lagi terbelenggu oleh perbuatan dosa, gak boleh lagi terintimidasi dengan kuasa kegelapan yang menganggap, oh engkau tidak berharga, engkau tidak layak. Kita ini adalah orang-orang yang layak karena darah Yesus. Nah, yang kedua, yang harus kita terapkan dalam hidup kita adalah mengembangkan gaya hidup ibadah yang lebih mendalam kepada Allah yang hidup. Yang artinya sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, kita harus hidup setia beribadah kepada Allah. Mengembangkan gaya hidup ibadah
yang lebih dalam. Ya artinya kita hidup setia beribadah kepada Allah. Di hari-hari ini ada banyak orang yang meninggalkan ibadah. Ibadah itu berbicara tentang persekutuan kita dalam gereja bersama dengan umat-umat Tuhan. Ibadah juga berbicara tentang penyembahan secara pribadi. Ibadah berbicara tentang pelayanan. Ibadah berbicara tentang doa. Nah ini yang harus kita terus kembangkan dalam hidup kita. Yang artinya kita nggak boleh tinggalkan persekutuan. Kita harus setia untuk beribadah. Mau hari Minggu di dalam gereja, ibadah persekutuan grow, ibadah tengah minggu, ibadah doa pagi yang kita sudah ikuti. Kita terus kembangkan, kita terus ada di dalamnya, terlibat di dalamnya. Kembangkan juga hidup penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kembangkan juga hidup doa kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, yang ini harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Setia dalam beribadah kepada Tuhan. Dan hidup di dalam kekudusan, melakukan firman Tuhan setiap hari. Yang kita kembangkan dalam hidup kita juga, yang dikatakan hidup, kita kembangkan hidup beribadah, yang berarti juga kita hidup dalam kekudusan, melakukan setiap firman Tuhan. Ini artinya kita nggak hanya beribadah, nggak hanya ada dalam gereja persekutuan, nggak hanya menyembah, tetapi ada hidup di dalam kekudusannya. Arti kita menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kehidupan kita setiap hari adalah orang-orang yang menang. Ya. Karena kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus, yang sudah memberikan darahnya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur dengan semuanya itu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biarlah setiap firman yang kita dengar itu dapat kita pahami dan tertanam di dalam setiap hati kita. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Kami bersyukur, kami dibebaskan. Dan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terus menghargai akan kasih karunia, akan pengorbanan Tuhan itu di dalam hidup kami. Dengan kami mau setia beribadah hanya kepada-Mu. Dengan kami mau setia untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami akan menikmati setiap anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap pekerjaan usaha mereka, di dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan melakukan begitu banyak hal-hal yang luar biasa untuk membawa mereka semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi kami yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi kami yang tulus hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.